Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus membara, terbakar hati kami berkat Roh Kudus untuk Kristus, untuk Bapa, dan untuk gereja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan hari ini Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan api ke dunia. Dan supaya api itu membara, supaya api itu membakar, supaya api itu menunjukkan kebenaran, supaya api itu menunjukkan Roh Kudus, Roh Allah yang berkobar-kobar seperti para rasul. Dalam peristiwa Pentakosta, hati mereka berkobar-kobar sehingga semua bangsa, semua orang, dan mereka pergi kemana-mana seluruh dunia untuk mewartakan Kristus. Itulah panggilan kita semua. Nah, pertanyaannya adalah sangat sederhana. Kapan kita bisa memiliki hati yang membara seperti para rasul? Kapan kita memiliki anugerah itu? Harus disadari bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita pada waktu kita dibaptis, pada waktu minta krisma, pada waktu kita menerima Roh Kudus, pada waktu Pentakosta, pada waktu kita menerima sakramen Maha Kudus. Nah, problemnya di mana? Problemnya adalah ketika kita mungkin tidak sadar, ya, tidak sadar akan anugerah yang sebesar itu. Siapakah kita? Apakah kita? Apakah kita sebagai orang Katolik tidak pernah menyadari buah-buah Roh Kudus itu? Dan ini yang menjadi mungkin salah satu kunci, salah satu sebab kenapa Roh Kudus itu tidak bekerja dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Roh Kudus itu berarti kita juga terbakar, membakar hati, hidup kita berkobar-kobar bersemangat pada Tuhan? Itu salah satu unsur dari buah Roh Kudus. Ya, api. Tapi juga jangan lupa, Roh Kudus juga bisa berupa apa? Berupa angin sepoi-sepoi basah. Dalam keheningan, dalam kesejukan, kita memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman, memberikan suasana sejuk kepada setiap orang, memberikan persatuan pada setiap orang. Itu salah satu bentuk. Jadi api, angin sepoi-sepoi basah, dan juga bisa juga tanah yang subur di mana kita bersedia mendengarkan Roh Kudus. Ya. Keempat juga merupakan air, ya, unsur-unsur alam ini, ya, unsur api, unsur alam, air yang memberikan ketumbuhan, memberikan kehidupan, memberikan kesejukan. Itu semua unsur-unsur Roh Kudus dalam diri kita. Sekarang juga Roh Kudus berupa apa? Pikiran, pencerahan, dunia maya, dunia intelektual, ya, di mana orang berdiskusi, mewartakan diskusi, musyawarah. Itu semua adalah unsur-unsur alam. 5 unsur alam ini itu adalah unsur dari Roh Kudus itu sendiri. Kita menjadi tanah, tempat yang subur, mendengarkan. Api membakar, menyalakan dan mematangkan sesuatu. Kemudian angin yang segar, yang damai, yang tenang. Ya, kemudian juga air menyejukkan, memberikan kehidupan. Dan itu semua, saudara. Jadi Yesus mau mengatakan kepada kita, marilah kita meniru dan meneladan 5 unsur dunia ini bagi kita semua, di mana kita bertumbuh berkembang dalam hidup kita. Itulah yang diminta Tuhan bagi kita. Ya. Dan itulah buah-buah roh. Nah, kalau itu mau diungkapkan secara lebih bagus lagi, seperti dikatakan oleh Paulus dalam surat Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22, buah-buah roh, cinta kasih, damai, ketenangan, ketentraman, ya, kesabaran, kemurahan hati, ketabahan dalam menghadapi penderitaan hidup yang dimana kita tidak bisa dengan langsung untuk mendapatkan jawaban. Ketabahan, kekuatan, itu semua adalah simbol-simbol, tanda-tanda di manakah kita. Mungkin Anda yang menderita, yang puluhan tahun menderita dengan sabar, dengan kekuatan. Mungkin Anda yang penuh semangat, penuh gairah untuk membangun sesuatu kehidupan yang lebih baik. Mari saudara, Anda, saya, lakukan unsur-unsur alam itu sebagai manifestasi ungkapan dari Roh Kudus. Sabar, murah hati, lemah lembut, tapi juga penuh kegairah, penuh semangat seperti api.
ya, yang hari ini Yesus sampaikan kepada kita. Api juga berarti menghancurkan yang jelek-jelek, ya, membuang yang jelek-jelek, tapi juga memurnikan yang tulus, yang jujur, yang murni, yang baik. Saudara, semoga Anda dan saya hari ini menghidupi kelima unsur itu. Seandainya tidak ada 5, 1 saja kita hidupi dalam diri kita. Di zaman yang tidak mudah ini, di zaman yang penuh dengan kebohongan, tipuan-tipuan. Biarkanlah Roh Kudus menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya menjadi kekuatan kita dalam melaksanakan kehidupan. Tuhan memberkati Anda. Semoga api Roh Kudus hidup dalam diri, hati, pikiran Anda masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.